Yufa, bangun. Mama Citra membangunkan putranya saat matahari sudah terbit. Bentar, Ma. Masih ngantuk, saut Yufa dengan nada khas orang bangun tidur. Bangun ah. Kalau masih nggak bangun juga, jangan harap dapat uang jajan, ancam Mama Citra. Mendengar ancaman itu membuat tubuh Yufa bangkit dari tidurnya. Dia langsung menatap kesal mamanya dengan wajah mengantuk. Cepat mandi, terus siap-siap. Udah ditunggu Yumna tuh. Dan jangan lupa berkas yang kemarin Mama kasih. Mama langsung beranjak keluar dari kamar setelah memberi peringatan. Yufa masih duduk di kasur, sambil mengumpulkan kesadarannya yang belum genap. Dengan berat hati, dia berjalan mengambil perlengkapan mandi. Setelah selesai melakukan ritualnya di pagi hari, Yufa segera menyusul adiknya di meja makan. Tapi begitu sampai di meja makan, Yumna malah menarik paksa tangannya. Gue belum sarapan deh, yang tarik-tarik aja. Yufa sedikit kaget dengan memberontak. Tapi Yumna mengabaikan itu dan terus menarik paksa kakaknya. Udah, sarapan di mobil aja. Keburu telat kak, saut Yumna. Ngapain gak bawa mobil sendiri? Tanya Yufa heran. Hehe, aku lagi males aja kak. Mama, papa, kita berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Pamit Yumna setengah berteriak. Waalaikumsalam. Ya, hati-hati. Belajar yang benar, balas mamanya. Oke ma. Ayo kak, balas Yumna. Iya, lepasin dulu. Lecek baju gue ini deh ah. Perintah Yufa disambut tawa adiknya. Mama Citra hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah kedua anaknya. Sampai di sekolahan, Yumna terus meminta turun di depan gerbang sekolah. Mau tak mau, Yufa menurut. Telinganya sakit mendengar kebawelan adiknya. Makasih ya kak, aku duluan. Assalamualaikum. Pamit Yumna nyengir lebar. Ya, belajar yang benar, ucap Yufa menirukan perkataan mamanya. Yumna menyipit lalu mencebikkan bibirnya. Dasar, cuma bisa niru perkataan mama. Padahal itu bandel. Gumam Yumna sebal lalu pergi. Yufa hanya mengangkat kedua bahunya acuh. Waktu bel masuk sekolah masih lumayan lama. Yufa menguap sebentar karena masih ngantuk. Lalu menjalankan mobilnya ke tempat parkir. Sampai di kelas, Yufa sudah ditunggu teman sekaligus sahabatnya, Kevin dan Alif. Yufa segera duduk di kursinya, lalu mengeluarkan bungkusan berisi roti sarapannya hari ini. Kevin dan Alif yang melihatnya saling pandang. Dengan wajah heran, tumben pagi-pagi makan roti. Gak sarapan? Tanya Kevin. Iya, pasti bangun kesiangan, tebak Kevin diangguki Yufa. Iya, tadi gue dapat pesan dari pacar lu. Suruh temuin nanti habis istirahat kedua di belakang perpus, ujar Alif. Yufa nampak cuek. Bukannya kemarin lu bilang kalau udah putus sama Selin? Kok sekarang ajak ketemuan? Tanya Kevin kebingungan. Hah? Putus? Alif sedikit terkejut. Emang udah putus? Jangan sebut dia pacar gue lagi mulai sekarang, ucap Yufa terlihat malas membahas itu. Kok bisa? Tanya Alif. Emang lu gak sayang lagi sama dia? Tanya Kevin. Sayang dari Hongkong? Capek gue sama tingkahnya, ucap Yufa kesal. Lah, kalau gak sayang, kok lu pacarin sejak kelas 2? Gila lu, ujar Alif. Gue cuman kasihan ya. Pusing gue tiap hari denger dia mohon-mohon ngajak pacaran. Ya kan bisa lu tolak kok on, saut Alif. Udah ribuan kali gue tolak. Gila tuh anak, gak nyerah-nyerah, malah makin jadi tingkahnya. Terus alasan lu putusin dia? Tanya Kevin diangguki Alif yang juga penasaran. Yufa mengangkat bahunya cuek. Wih, hebat lu Fa. Selina kan primadona sekolah kita. Bisa-bisanya lo mainin perasaannya, ujar Alif bangga. Biarin. Haha, mantap kali ya sobat kita satu ini. Alif kembali tertawa diikuti Kevin. Setelah percakapan itu, pelajaran pun dimulai. Seisi kelas yang tadinya ramai berubah tenang saat guru mulai menerangkan pelajaran. Tak terkecuali Yufa, Alif, dan Kevin. Istirahat pertama tiba. Semua siswa berhamburan keluar kelas untuk menghabiskan waktu istirahat. Yufa teringat berkas yang dititipkan mamanya. Dia pun segera mengambilnya dari dalam tas, lalu beranjak menuju ke ruang guru. Mana Fa? Tanya Alif penasaran. Ada urusan bentar. Gak ke kantin, sambung Kevin. Duluan aja, gue nyusul kok, saut Yufa lalu hilang di balik pintu. Sampai di ruang guru,
Yufa memberikan berkas pada wali kelasnya, karena kebetulan hanya ada beberapa guru. "Bu, mau ngasih ini?" Yufa menyodorkan berkas yang dia bawa. "Apa ini, Fa?" tanya wali kelasnya. "Oh, gak tahu saya, Bu." "Ya, Bu, saya mau ke kantin." Yufa pergi begitu saja, meninggalkan walinya sendirian yang sedang berteriak memanggil namanya untuk meminta penjelasan. Tiba di belakang kantin, Yufa menuju tongkrongan favoritnya. Di bawah pohon rindang yang terdapat satu set meja beserta kursinya. Yufa melihat Alif dan Kevin yang sedang duduk santai di sana. Mereka sedang asik ngobrol berdua. "Gak pada makan?" tanya Yufa ikut duduk sambil mengambil 2 batang rokok dari dalam saku bajunya. "Ngagetin aja lo, Fa. Kirain siapa?" "Ya kita makan, nunggu elu." Katanya mau nyusul, ya udah sekalian, ujar Alif di sela-sela menikmati hisapan rokoknya. "Ya udah, pesen apa nih?" tanya Kevin sambil berdiri. "Bakso sama es teh gue," ucap Yufa. "Gue sama," sambung Alif. "Ya udah, samain aja semua," sahut Kevin kemudian beranjak menuju kantin. Tak lama setelah itu, Kevin datang memberikan pesanan kepada sahabatnya. Ketiganya menikmati waktu istirahat pertama seperti hari-hari biasanya. Bel pulang sekolah tinggal beberapa saat lagi, tapi pelajaran masih berlangsung di kelas Yufa. "Fa, lu beneran gak mau nemuin Selina?" bisik Alif dari meja seberang. Alif semeja dengan Kevin, sedang Yufa duduk sendirian, karena siswa di kelas Yufa jumlahnya ganjil. "Males," jawab Yufa singkat. "Gue cuma ngingetin ya, awas nyesel. Kalau enggak, si Selina buat gue aja," ujar Alif terkekeh. "Ambil aja, ambil. Terus Esa?" ucap Yufa sambil melirik ke tempat duduk Esa. Esa adalah teman sekelas mereka, dan parahnya Alif jatuh hati padanya. Tapi sampai sekarang mereka belum jadian karena Alif gak berani nembak. Dia manis dan pandai, tapi pendiam orangnya. Makanya susah dideketin, apalagi para kaum Adam. "Bercanda aja, Esa mah first love dan forever," ucap Alif pelan tapi percaya diri. Tiba-tiba Yufa berteriak, "Esa!" Teriakannya membuat guru berhenti menerangkan dan seisi kelas menoleh ke arahnya. Tak terkecuali Esa. Alif bilang, Belum selesai ucapannya, sudah dibungkam mulutnya oleh Alif. "Yufa, Alif, kalian ini ya, selalu bikin ulah. Kalian pikir ini taman bermain?" marah Pak Guru yang sedang mengajar. "Maaf Pak," Alif nyengir. "Lebay," ucap Yufa pelan, tapi semuanya bisa mendengar. "Yufa," tegur Pak Guru. "Iya Pak, maaf. Kalian itu gak ada kapoknya ya." "Oke semua boleh berkemas," putus Pak Guru. Akhirnya bel pulang berbunyi. Suasana ramai di luar kelas pun sudah biasa. Saat di perjalanan menuju tempat parkir, Yufa teringat omongan Alif beberapa saat lalu. Tanpa pikir panjang, dia langsung bergegas menuju kelas Selina. Begitu tiba di kelas itu, ternyata sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang. "Kak!" teriak seseorang di belakang punggung Yufa. Yufa langsung menoleh. Begitu melihat siapa yang punya suara, dia melanjutkan perjalanannya menuju tempat parkir. "Tungguin!" ucap manja Yumna bergerak cepat menyusul kakaknya. Masa ditinggal, Yumna memanyunkan bibir. Tangannya sudah bergelayut manja di tangan Yufa. Iya, manja amat lo. Biarin. Sama kakak sendiri juga," Yumna mencabik kesal. Yufa hanya memutar bola matanya, mengabaikan tingkah adiknya. Kadang Yumna bisa manja juga. Walaupun lebih sering tidak akurnya, tetapi mereka saling menyayangi sebagai saudara. Saat di perjalanan pulang, "Kak," panggil Yumna membuka obrolan. Gumenang Yufa. "Kakak udah siap nikah?" "Belum." "Kenapa nggak nolak perjodohannya?" tanya Yumna khawatir. Lalu menoleh ke arah kakaknya yang tengah fokus menatap jalanan. Yufa menepikan mobilnya di jalanan sepi. Setelah berhenti, dia menyandarkan tubuhnya di kursi kemudi. Ditolak pun, Mama gak mungkin batalin perjodohannya. Yumna manggut-manggut. Ada rasa kasihan sebenarnya, melihat jalan hidup kakaknya yang sudah diatur oleh mamanya. "Kakak yakin udah siap?" "Dijalani aja lah." Enteng banget nih jawabnya. "Aku aja yang dengarnya bingung sendiri," ucap Yumna sedih.
Makanya nggak usah dipikirin. Perasaan kakak ntar gimana? Bagaimanapun juga, sebuah pernikahan dilakukan jika kedua pasangan memiliki perasaan yang sama. Ya nggak gimana-gimana. Gue kan udah bilang, dijalanin aja. Kebanyakan mikir malah bikin pusing, ucap Yufa sambil perlahan melanjutkan mobilnya. Yumna yang mendengar hanya bisa diam 1000 kata. Setibanya di rumah, Yufa segera turun dari mobil. Saat akan memasuki rumah, tasnya ditarik Yumna, membuat Yufa menoleh heran. Kak Yufa nggak berniat kabur kayak dulu lagi kan? Tanya Yumna hati-hati dengan nada cemas sekaligus takut. Yufa yang mendengar pertanyaan adiknya malah tersenyum. Dulu saat duduk di bangku SMP, Yufa pernah kabur dari rumah karena papa dan mamanya memaksa untuk homeschooling. Karena saat itulah puncak-puncak kenakalan Yufa makin menjadi gara-gara pergaulan yang salah. Selama 3 hari dia berada di sebuah tempat pusat PlayStation sampai ditemukan oleh salah satu keluarganya yang ikut dalam pencarian. Syukurlah tidak terjadi apa-apa saat itu, dan Yufa kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Kak, ucap Yumna melihat kakaknya tengah melamunkan sesuatu. Gak akan, karena gue gak pengen lu nangis kayak dulu lagi, ucap Yufa lalu mengajak kemas rambut adiknya. Yufa tidak tega melihat perempuan menangis, apalagi itu adiknya. Yufa ingat, Yumna sangat merindukan dirinya. Dia begitu merasa kehilangan kakak satu-satunya pada saat itu. Yumna tersenyum senang mendengar ucapan kakaknya. Yuk, Yumna menarik lengan kakaknya dengan langkah bersemangat. Assalamualaikum. Salam Yumna terputus begitu melihat perempuan seumuran kakaknya tengah duduk manis di kursi tamu bersama mamanya. Sedangkan Yufa terdiam tanpa ekspresi. Cantik banget. Siapa ya? Batin Yumna kagum. Itu ya, so imut, pikir Yufa.